Halo dulur, selamat datang di Medan United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini seperti biasa kita akan membahas beberapa berita terbaru di Manchester United. Ada update-update baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Pembicaraan sedang berlangsung untuk Liam Delap agar dia bisa segera bergabung ke Manchester United. Rilis clause sebesar 30 juta pound sterling siap dibayarkan kepada Ipswich dengan kontrak sampai tahun 2030 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Wow, sudah ada langkah konkret ya dari pihak manajemen Manchester United. Ya menurutku ini hal yang wajar ya, mengingat Premier League sudah selesai dan tidak ada tanggungan lagi. Ya mungkin hanya tur pramusim dan pihak manajemen sepertinya ingin bergerak cepat untuk segera menyelesaikan kesepakatan dengan Liam Delap. Karena kalau kita lihat dari sisi sang pemain, tampaknya sang pemain ini membutuhkan jaminan untuk tampil secara reguler. Karena dia berharap dengan tampil secara reguler, dia ingin bisa masuk ke dalam skuad Inggris di Piala Dunia tahun 2026. Makanya ini masih dalam proses negosiasi. Dan kemungkinan Liam Delap ini berpikiran ya meskipun tidak tampil di kompetisi Eropa, tapi dengan tampil reguler di Premier League bersama Manchester United peluangnya lebih terbuka. Makanya sekarang masih sedang dinegosiasikan terkait kesepakatan gaji, lalu kontrak-kontrak lainnya, itu masih sedang dibahas. Dan kalau kita lihat isu terbarunya ya, meskipun ini sekedar rumor ya, gorengan-gorengan media, tampaknya klub lain juga berpotensi untuk bisa mengalahkan Manchester United, yaitu Chelsea. Kabarnya Chelsea juga tertarik dengan Liam Delap dan memiliki daya tarik tersendiri karena klub ini tampil di kompetisi Champions League. Ya, kalau aku sih dengan situasi seperti ini cukup optimis Liam Delap ini berhasil didatangkan ke Manchester United. Jangan dibatuk-batuk, no, nanti batuk beneran ya. Kemungkinan minggu depan ya harusnya sudah selesai proses negosiasi dengan Liam Delap ini dan semua sudah diselesaikan. Tinggal bagaimana Liam Delap ini bisa benar-benar mengasah kemampuannya ketika sudah menjadi pemain Manchester United. Karena kalau kita lihat track record dari Ruben Amorim ini kan selalu memulai segalanya dari nol. Membangun Sporting Lisbon dari nol dengan kondisi yang lagi terpuruk, terus membuat pemain-pemain muda ini benar-benar matang secara kualitas. Seperti Victor Gyökeres salah satunya, terus Nuno Mendes yang akhirnya dijual dan bersinar bersama PSG. Ini kan satu dua nama yang sebetulnya memang bisa dimaksimalkan dengan baik oleh Ruben Amorim. Nah, aku berharap Liam Delap ini oke lah, ini pilihan terbaik dari pihak manajemen dan juga pelatih. Ini pilihan terbaik dari pihak manajemen dan juga pelatih. Nah, dengan adanya Liam Delap ini, Ruben Amorim bisa benar-benar mengasah kemampuan sang pelatih, bisa meningkatkan dan menunjukkan potensi terbaiknya ketika sudah menjadi pemain Manchester United. Jangan sampai Liam Delap ini menjadi Højlund kedua. Nah, jangan sampai. Apalagi di Premier League kan, ya meskipun Ipswich terdegradasi, tapi Delap ini kan mampu memberikan kontribusi 12 gol dan 12 assist bersama Ipswich. Menurutku ini ya statistik yang masih bisa dikatakan biasa tapi cukup bagus untuk pemain seusianya. Kita tunggu saja update selanjutnya dari kesepakatan Liam Delap ini seperti apa, akan sangat menarik untuk kita nantikan bersama. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Manchester United sedang melakukan pembicaraan dengan kubu Bryan Mbeumo. Brentford siap melepasnya dengan harga sekitar 50 juta pound sterling. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ruben Amorim, bahwasanya dia ini membutuhkan tambahan lagi untuk pemain nomor 10. Ya memang tidak bisa dipungkiri kalau Amorim bermain dengan 3-4-2-1, otomatis dia menggunakan dua pemain nomor 10, attacking midfielder atau
Jangan nanti nggak kerekam suaranya. Atau gelandang serang. Nah, satu sudah didapatkan Matheus Cunha. Tinggal satu lagi. Ini yang masih belum pasti. Karena menurutku ya Mason Mount tidak bisa diandalkan sebagai pemain reguler karena riwayat cederanya, dan dikhawatirkan kalau cedera dan nggak ada pemain baru, maka dari itu pentingnya mendatangkan pemain baru lagi yang mampu mengisi posisi attacking midfielder. Dan Bryan Mbeumo menurutku salah satu kandidat yang pas, karena kalau kita lihat secara statistik ya, ini kita coba bandingkan dengan Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Eberechi Eze, karena Eberechi Eze ini kabarnya juga menarik minat Manchester United, tapi sebagai opsi lain gitu loh, kalau misalkan Bryan Mbeumo gagal didatangkan. Di sini kita bisa melihat ya, secara statistik sebetulnya Matheus Cunha dengan Bryan Mbeumo ini nggak berbeda jauh ya, dari sisi menyerangnya, gol non penalti, expected assist-nya, dribblingnya, semua nggak berbeda jauh, meskipun lebih diunggulkan Matheus Cunha, dan itu sudah terbukti. Tapi kalau kita masukkan Eberechi Eze di dalam statistik ini, justru dia yang paling kurang menurutku ya. Dari segala aspek dia yang paling kurang. Karena tidak bisa dipungkiri, Eberechi Eze di musim ini hanya memberikan kontribusi 8 gol dan 8 assist bersama Crystal Palace. Sedangkan Bryan Mbeumo dari 38 penampilan memberikan kontribusi 20 gol dan 7 assist di kompetisi Premier League. Menurutku dengan 30 lebih kontribusi gol dan assist di musim ini sudah cukup membuktikan bahwa pemain ini memang layak menjadi incaran bagi Manchester United. Malah menurutku dengan adanya kombinasi antara Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha ini bisa lebih berbahaya dan produktif di lini serang Manchester United. Tinggal nanti siapa striker yang benar-benar berhasil didatangkan, entah yang gelap atau yang lain. Karena kalau kita lihat atribut dan kualitas dari Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo, ini dua pemain ini sama-sama bisa diplot sebagai striker loh. Jadi menurutku bisa lebih variatif Ruben Amorim ini dalam menyesuaikan komposisi pemain. Nah, karena kedua pemain ini bisa diplot sebagai striker dan cukup versatile menurutku, Bryan Mbeumo dan juga Matheus Cunha ini. Makanya sesuai dengan kriteria Ruben Amorim, bahwasanya dia menginginkan bahwasanya dia menginginkan pemain yang versatile. 50 juta menurutku bukan angka yang terlalu mahal kalau bisa dibayar dengan cara cicilan selama 3 tahun seperti yang sudah dilakukan ke kubu Matheus Cunha dan pihak Wolves. Menarik ini, menarik. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Alejandro Garnacho dan Marcus Rashford diperkirakan akan jadi dua nama besar yang mungkin hengkang dari Manchester United musim panas ini. Klub mematok harga sekitar 60 juta untuk Garnacho dan 40 juta untuk Marcus Rashford. Ya, kalau kita lihat dua pemain ini memang sudah tidak ada tempat lagi di Manchester United dan memang harus dijual. Nggak ada alasan lain untuk mempertahankan Marcus Rashford dan juga Alejandro Garnacho. Marcus Rashford menurutku sudah tidak cocok dengan skema Ruben Amorim, begitupun dengan Alejandro Garnacho. Ya, selain itu masalah attitude tentu ini yang akan menjadi pengaruh besar mengapa dua pemain ini harus dijual. Siapapun pembelinya menurutku nggak peduli sih berapapun harganya, yang penting pemain ini terjual. Karena kalau misalkan Garnacho dan Rashford ini terjual, ya pendapatan dari penjualan pemain ini murni masuk ke dalam keuntungan klub. Jadi dengan menjual dua pemain ini, Manchester United bisa lebih leluasa lagi dalam mendatangkan pemain-pemain baru. Karena kalau di total ya harusnya 100 juta masih bisa lah dua pemain ini. Karena yang pertama untuk Garnacho ini masih muda, sangat potensial. Terus yang kedua Marcus Rashford ini secara kualitas tentu nggak perlu diragukan.
Dan kabarnya kalau kita bicara soal Rashford, ini kan ada klub lain yang tertarik dan sedang memantau situasi, yaitu Barcelona. Sedangkan untuk Alejandro Garnacho, ya kabarnya Napoli tertarik, lalu Atletico Madrid katanya juga tertarik, Chelsea pun tertarik. Tapi dari kubu Garnacho sendiri kabarnya dia berambisi untuk bergabung dengan Real Madrid. Tapi aku nggak memperkirakan Real Madrid mau merekrut Garnacho. Karena pemain ini masih belum levelnya Madrid dan Madrid pun nggak akan mau membayar mahal untuk mendatangkan Garnacho. Jadi kita tunggu saja siapa-siapa saja pemain yang akan dijual di musim panas ini. Karena aku berharap banyak pemain yang terjual. Sudah kita nggak bisa bertahan dengan skuad yang ada saat ini, harus ada perombakan besar-besaran. Ya minimal menjual 5 pemain, mendatangkan 5 pemain, menurutku bisa jadi solusi yang bagus untuk memulai musim depan. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.